itu sebaiknya melakukan konsultasi dulu ke dokternya Ya. untuk lampu merah atau lampu hijau atau lampu kuning, dan kalau memang boleh berpuasa, apa-apa yang perlu diwaspadai dan apa-apa yang harus dilakukan apabila terjadi hal-hal ini gitu. Oke, pertanyaannya saya ulangi, saya berusia 20 tahun, penderita MAH kronis, apakah boleh melakukan intermittent fasting, dokter? Ngapain sih? Iya. Ikutan. Boleh, silakan, dok. Selamat malam Mbak Rizka. Jumpa lagi di session terakhir. Jadi memang eh, untuk sekelompok orang bukan tidak boleh intermittent fasting, tetapi sebelum menjalankan intermittent fasting sebaiknya melakukan konsultasi ke dokter yang merawat gitu. Sekelompok orang ini adalah kaum seperti Mbak Rizka yang punya gangguan pencernaan, baik penyakit MAH kronis, baik penyakit asam lambung naik ke atas, atau punya resiko tinggi terkena batu empedu, atau orang-orang yang punya penyakit diabetes, ginjal, hati, jantung, atau orang-orang yang masih tergolong anak-anak di bawah 17 tahun atau kelompok lansia, atau ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui atau sedang ingin program mempunyai momongan, atau wanita-wanita usia produktif yang mengalami gangguan menstruasi, atau orang-orang dengan kewajiban untuk minum obat yang obatnya harus diminum sesudah makan gitu. Itu orang-orang termasuk juga orang-orang yang mempunyai mempunyai gangguan psikologis, gangguan psikiatri yang terkait dengan makan, jadi gangguan makan, misalnya orang-orang yang anoreksia atau bulimia, atau mungkin orang yang dengan cemas berlebih, depresi, bipolar, itu sebaiknya melakukan konsultasi dulu ke dokternya untuk lampu merah atau lampu hijau atau lampu kuning, dan kalau memang boleh berpuasa, apa-apa yang perlu diwaspadai dan apa-apa yang harus dilakukan apabila terjadi hal-hal ini gitu. Jadi untuk Bu Rizka, saya tidak bisa menjawab karena tergantung kondisinya, ini sifatnya individual. Mungkin Bu Rizka konsultasi aja ke dokter yang merawat gitu. Tetapi nggak perlu kecewa seandainya dokternya bilang, oh ini belum boleh dulu intermittent fasting. Ya ditunggu aja sampai sembuh, karena MAH kronis kan ada sembuhnya. Kalau misalnya dok kok nggak sembuh-sembuh, ya dicari tahu kenapa nggak sembuh-sembuhnya. Apakah jalan hidupnya, pola hidupnya belum sesuai dengan anjuran dokter, atau mungkin obatnya diminumnya nggak tepat, atau mungkin ada penyakit lain yang mendasari yang belum ketemu gitu. Jadi sabar Bu Rizka, kalau misalnya memang nggak bisa juga, banyak jalan menuju Roma. Jadi untuk menurunkan berat badan atau untuk menjadi sehat, intermittent fasting hanya merupakan salah satu option. Masih banyak pilihan-pilihan lain yang bisa diambil. Mudah-mudahan cukup menjawab untuk Ibu Rizka.